Halo teman-teman, untuk teman-teman yang gearboxnya itu masih manual atau seperti saya ini konvensional seperti ini, yang masih menggunakan gigi-gigi untuk memutar jarum speedometer dan angkanya, itu sebaiknya kalian bongkar setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Ini tempat saya ini sudah hampir 6 bulan tidak saya bongkar. Ini bisa dilihat ya teman-teman, kondisinya itu kering. Kita bongkar plastiknya ini, coba kering atau tidak ya teman. Kalau di luar ini udah kering, tapi kalau kita bongkar kita akan tahu teman-teman, di dalamnya itu kering atau masih ada vaselinnya. Bisa dilihat ya teman-teman, ini kering, nyaris kering. Jadi ini nyaris kering. Gearbox plastiknya ini juga hampir tidak ada grease-nya teman-teman, atau gemuknya. Ini adalah gigi cacing, ini gigi cacing, dan ini gigi nanas teman-teman. Ini namanya gigi nanas. Ini juga sudah kering, tidak ada pelumasan atau grease-nya sudah habis teman-teman. Ini perlu kita gunakan atau kita tambah grease-nya. Ini sebagai contoh saya menggunakan X-Star. Ini dari Suzuki ya teman-teman. Kita gunakan grease-nya saja. Bagian mana yang harus dilumasi ini teman-teman bisa lihat. Untuk giginya ini, gigi yang gerak ini wajib dilumasi ya teman-teman. Gigi yang gerak ini wajib sekali dilumasi, tidak boleh tidak, karena ini bagian paling penting dari gearbox teman-teman. Ini bagian yang bergerak 100%, jadi gerakannya itu dimulai dari gigi-gigi nanasnya ini harus benar-benar agak banyak ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian pelit. Setelah itu bagian bawahnya ini nanti akan bergesekan dengan dalamnya ini teman-teman, dengan dalamnya. Jadi harus dilumasi. Ini harus banyak. Saya akan tambah lagi ya teman-teman. Saya akan tambah lagi. Ini bisa dilihat teman-teman. Ini harus benar-benar terendam atau terlumasi secara keseluruhan teman-teman. Tidak boleh tidak, harus 100% terendam. Jangan sekali-kali pelit, karena ini nyawa dari kilometer manual kalian teman-teman. Jangan pelit, penuhi saja, jangan sampai setengah-setengah ya teman-teman, karena kalau kering itu nanti lebih cepat aus. Gigi-giginya ini nanti aus, karena tempat saya dulu juga kering jadi aus. Setelah itu saya pengalaman, saya bongkar seperti ini, saya tambahkan grease sendiri teman. Bagian ini jangan lupa harus ada, ini karena nanti juga bergesekan. Ini yang paling banyak itu giginya ini, gigi nanas. Lalu bagian mana lagi yang harus dilumasi setelah gigi nanas ini seluruhnya terlumasi? Itu di bagian ini ya teman-teman, di bagian gigi cacingnya ini. Kelihatan enggak ya gigi cacingnya itu yang ini, yang putih ini, nanti nyambung ke kabelnya ini teman. Jadi ini harus dilumasi. Kalian gunakan aja ini obeng men aja ya teman, obeng men, karena sudutnya itu susah. Jadi kalian gunakan saja obeng men untuk melumasi gigi cacing. Itu penting teman-teman. Gigi cacing itu ini loh, nah namanya gigi cacing. Ini harus terlumasi secara sempurna, nggak boleh tidak teman-teman, harus terlumasi. Dan ini ring besinya ini nanti jangan sampai hilang, karena ini nanti berfungsi juga teman-teman. Tidak perlu kalian lumasi, cukup saja seperti itu saja teman-teman. Lalu ada lagi teman-teman, saya hampir lupa, untuk bagian dalamnya ini itu juga harus dilumasi. Saya hampir lupa teman. Nah ini yang lubang ini itu harus dilumasi.
itu juga bagian yang bergerak teman-teman, jadi harus dilumasi. Ini harus dilumasi secara keseluruhan tanpa terkecuali ya teman-teman. Nah, lalu kita kembali ke gigi cacingnya teman-teman. Untuk gigi cacingnya itu harus terlumasi secara penuh dan banyak, jangan pelit-pelit karena itu bagian vital dari gearbox, itu bagian vital teman. Kalau ganti yang baru itu mahal karena saya kemarin itu beli gearbox ini itu harganya sekitar 120 di tempat saya ya teman-teman. Jangan pelit-pelit untuk bagian gigi cacing karena gigi cacing ini bagian yang selalu bergerak, jadi harus banyak. Kalian pendam saja gigi cacingnya. Kalau sudah, ini kalian bersihkan, lalu kalian besinya ini itu kalian juga lumasi ya teman-teman. Besinya ini secukupnya aja karena besinya ini ya udah terlumasi dari gigi nanasnya tadi teman-teman, bagian dalamnya tadi yang saya lupa itu nanti kan fungsinya untuk itu. Lalu saya pasang, ini saya pasang ya teman-teman. Lalu kita ratakan, jangan lupa untuk diputar-putar ya teman-teman, jadi biar pelumasannya itu nanti jalan karena gigi cacingnya itu nanti kan berputar juga. Ini sudah ya teman-teman. Lalu kalian bisa pasang kembali di rodanya ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini kalian bisa pasang kembali. Tutorialnya nanti saya gunakan, saya hanya memfokuskan ke gigi nanas dan gigi cacing wajib dilumasi. Gitu aja teman-teman, terima kasih.